Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Indrawati, NRP 0919040021 kelas D4 TO4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tentang materi sequence and cascade. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwasanya sequence sendiri adalah sistem sirkuit untuk instruksi ke output yang berjalan secara berurutan dan tidak ada tumpang tindih. Sedangkan cascade sendiri adalah sistem kontrol pneumatik, yaitu sistem sirkuit untuk instruksi ke output yang berjalan secara tidak berurutan. Itu sekilas pengertian dari sequence dan cascade. Nah, dalam aplikasinya cascade tersendiri biasanya berada di aplikasi mesin pemindah barang dan juga mesin bending. Nah, dalam tugas ini aplikasi dalam pengaplikasiannya mesin bending dalam aplikasi Fluidisim adalah ketika mesin dan tombol start ini ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Setelah piston A maksimum menyentuh limit switch, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor di atas. Piston B maksimum menyentuh limit switch, maka piston A bergerak turun. Piston A minimum menyentuh limit switch, piston B akan bergerak mundur ke posisi semula. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, yang harus dilakukan yang pertama adalah membuat rangkaian diagram blok. Jadi sebelum kita membuat rangkaian Fluidisim menjadi seperti ini, cara yang digunakan untuk menyelesaikan rangkaian ini yaitu dengan membuat soal tadi menjadi seperti diagram blok ini. Jadi di sini A plus ada B plus, A min, B min. A ini menunjukkan piston A dan B menunjukkan piston B. Di mana A plus ini ketika piston A itu mengangkat barang dan piston B mendorong keluar barang. Dilanjutkan ketika piston B ini mendorong keluar dan mencapai maksimum, maka piston A min piston A min ini akan turun, dan ketika piston A min ini sudah pada posisi minimum limit switch, maka piston B juga akan ikut mundur kembali ke posisi semula. Nah, di dalam kerja suatu sistem ini dibagi menjadi dua grup, ada grup 1 dan grup 2. Di sini agar tidak terjadi tumpang tindih, maka yang grup A ini berisi piston ketika piston mengangkat atau maju, dan piston B ketika kembali ke arah semula. Nah, untuk membatasi ini ada line 1, line 2, dan ini yang seharusnya line 3 ini menjadi line 1 lagi, karena suatu kerja sistem akan kembali ke posisi awal. Dan sebelumnya itu ada push button diletakkan di sini. Lalu ketika kita sudah menentukan line-line-nya, kita menentukan sistem kerjanya. Di sini ada B0, terus A1 ini ketika piston A ini mengangkat A1, lalu B1 ini ketika piston B juga mengangkat, dan A0 ini ketika posisi piston kembali mundur ke bawah, dan B0 ini dari B min ini yang pada saat ketika piston B kembali ke posisi semula. Nah, ketika diagram blok sudah jadi seperti ini, langsung kita aplikasikan ke rangkaian samping ini. Hal yang harus pertama dilakukan adalah membuat rangkaian piston A, ini rangkaian piston A, dan ini rangkaian piston B. Lalu kita ada grup 1, grup 2, dan juga untuk line 1 ini menggunakan valve 5/3, yaitu ada line 1 dan line 2. Nah, ketika sudah jadi rangkaian piston A, piston B, dan valve atau katup 5/3 ini langsung kita sambungkan. Di sini kita terlihat bahwa line 1 ini tersambung pada B0, maka kita lihat B0 menyambung line 1. Lalu dilanjutkan line 2 ini menyambung B1. Line 2 menyambung B1. Setelah B0 dan B1 ini sudah tersambung, kita lanjut ke A1. A1 ini berada di grup 1 dan menyambung pada piston B+ pada saat mengangkat. A1 kita lihat dia terhubung dengan grup 1 dan berada di piston B+. Jadi kalau di sebuah piston, yang sebelah kiri itu B+, yang sebelah kanan itu B-. Ketika piston itu
kembali ke posisi semula. Nah, A1 sudah, kita lanjut A0. A0 ini berada di grup 2 dan dia mengarah ke piston B ketika mundur. Jadi ini A0 berada di grup 2 dan dia menyambung ke piston B pada saat mundur atau B-min. Nah, ketika rangkaian sudah jadi seperti ini, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, ini gambaran ketika aplikasi sudah dijalankan. Ini jalannya yang warna biru, ini jalannya udara. Nah, ketika push button kita tekan, kita lihat kerjanya dari sistem ini. Nah, ketika push button kita tekan, maka piston A ini akan maju atau menarik ke atas dan piston B juga ikut mendorong keluar lalu ikut mundur. Untuk memudahkan, kita atur setting dulu simulationnya agar kerjanya lambat dan kita jelasinnya juga enak. Kita kasih ini 1:10. Oke, ketika sudah, kita run. Nah, kita tekan push button. Nah, ini piston A akan mendorong ke atas menuju konveyor, dan piston B ini mendorong keluar menuju konveyor juga. Ketika piston B sudah maksimum, maka piston A ini akan bergerak turun, dan ketika sudah minimum, piston B juga akan ikut turun. Kita ulangi lagi. Nah, ini ketika piston A mengangkat ke atas barang, lalu dilanjutkan piston B dia keluar menuju titik konveyor. Lalu ketika sudah B maksimum, piston B akan menurun menuju minimum. Ketika udah sampai limit switch, gantian piston B yang kembali ke posisi semula. Jadi seperti itu sistem kerja dari mesin pemindah barang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 juga hampir sama tentang pemindah barang, cuma rangkaiannya yang agak sedikit berbeda. Jadi cuma sistem kerjanya gitu ya. Jadi di mesin pemindah barang nomor 2 ini, ketika piston A, ketika tombol push buttonnya ditekan, maka piston A ini akan mengangkat barang yang datang dari konveyor ke atas. Jadi piston akan ke atas, lalu ketika piston sudah maksimum, dia akan menyentuh limit switch dan piston B ini keluar. Piston B keluar dan sudah maksimum menyentuh limit switch, maka piston B kembali, baru A. Kalau yang soal nomor 1 tadi kan kalau piston B sudah maksimum atau di atas, itu piston A dulu yang mundur ke bawah atau kembali ke posisi semula, baru piston B. Kalau nomor 2 ini piston B terlebih dahulu, baru piston A, seperti itu. Nah, sama lagi ketika kita mau membuat rangkaian, yang harus dilakukan adalah membuat diagram blok untuk memudahkan kerja dari untuk membuat rangkaiannya. Kita lihat ini rangkaian yang sudah jadi. Nah, ini untuk rangkaian nomor 2. Kalau diagram bloknya sendiri seperti ini. Sama seperti nomor 1, ini ada piston A dan piston B. A plus itu ketika piston mengangkat ke atas, dan piston B ini ketika mendoter untuk mendorong benda keluar. Lalu B-min ini ketika piston kembali ke semua, dan dilanjutkan A-min ini ketika piston A ini kembali ke posisi semula juga. Kita bagi lagi menjadi 2 grup, ada grup 1, ada grup 2, terus dibatasi dengan line 1, line 2, lalu kembali ke line 1, karena kan suatu sistem kayak mesin pemindah barang ini kan dia selalu kerjanya selalu kayak konstan tapi bolak-balik seperti itu. Push button, lalu ada A0, A1, B1, B0. Ketika kita sudah menentukan diagram bloknya seperti ini, langsung kita ke rangkaian. Sama seperti nomor 1, di sini ada rangkaian piston A dan piston B, dan ada katup 5/3 nanti untuk menyambungkan line 1 dan line 2, dan ada grup 1, grup 2. Nah, kita lihat yang pertama line 1. Line 1 ini menyambung di A0. Berarti kita lihat line 1 menyambung ke A0, sudah benar ya.
Berarti len 2 menyambung B1, len 2 menyambung B1. Sudah, kita lihat A1. A1 ini berada di grup 1 dan menuju ke piston B+. A1 dia berada di grup 1 dan mengarah ke piston B+, sebelah kiri. Ini ya, ini sama ini. Lalu dilanjut dengan B0. B0 ini berada di grup 2 dan dia mengarah ke piston amin. B0 dia ada di grup 2 dan menyambung amin. Ini amin sebelah kanan. Nah, sisanya ini piston A. Ini kan tinggal ini belum menyambung. Nah, ini piston A+ ini berada di mana? A+ ini berada di grup 1 dan B main-nya ini sebelah kanan, B main dia berada di grup 2. Seperti itu. Dan tak lupa push button kita letakkan di sini, di awal, di A0. Nah, ketika ini A1 berarti push button berada di A1 gitu. Setelah rangkaian menjadi seperti ini, lanjut saja kita jalankan aplikasinya. Nah, ini gambaran pertama ketika aplikasi dijalankan, lalu kita tekan push buttonnya. Nah, ketika push button ditekan, maka piston A ini akan bergerak ke atas menuju maksimum, lalu dilanjut dengan piston B keluar. Kalau sudah maksimum mencapai limit switch, dia mundur, piston B mundur, baru dilanjut dengan piston A yang kembali ke posisi semula. Oke, kita ulangi. Untuk biru-biru ini nanti jalannya untuk katup udara. Jadi barang ini akan bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu, sesuai biru-biru ini ya. Kita tekan, ketika push button ditekan, maka piston A ini akan mendorong ke atas menuju limit switch maksimum, lalu dilanjut piston B yang mendorong keluar. Kalau sudah maksimum, dia baru mundur atau ke bawah, baru dilanjutkan dengan piston A. Seperti itu. Jadi seperti itu kerja sistem kerja dari soal nomor 2 tentang mesin pemindah barang. Lalu lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini tentang mesin bending plat U. Di mana mesin bending plat U itu hampir sama sistem kerjanya dengan piston, tapi ada perbedaan sedikit. Di sini ketika piston A ketika push button ditekan, maka piston A ini akan bergerak turun menjepit. Nah, piston A ini sudah maksimum, berarti gantian piston B yang menjepit plat berbentuk L. Nah, ketika piston B ini sudah maksimum lagi, B ini kembali ke posisi ke semula. Nah, ketika dia sudah berada di minimum posisi semula, piston C ini baru keluar membending plat membentuk O. Dan ketika C ini sudah maksimum, C kembali ke posisi semula, baru piston A yang kembali ke posisi semula. Nah, seperti halnya nomor 1 dan nomor 2, sebelum kita membuat rangkaian, kita buat terlebih dahulu diagram bloknya. Jadi, diagram blok dari nomor 3 adalah seperti ini. Terlihat bahwa soal nomor 3 ini ada 3 piston, yaitu piston A, B, dan piston C. Ini ada piston rangkaian piston A, rangkaian piston B, dan rangkaian piston C. Nah, di mana A+ ini ketika piston A dia membending, turun membending, baru dilanjut dengan piston B membending bentuk L, lalu dia selesai membending atau kembali ke posisi semula B main, baru dilanjut dengan piston C ini keluar membending menjadi bentuk U. Terus ketika sudah selesai, C main posisinya kembali ke semula, baru yang piston A awal tadi kembali ke posisinya semula lagi. Kita bagi menjadi 3 grup karena di sini ada 3 piston A, B, dan C, di mana 3 grup ini ada batas-batasnya, yaitu line 1, line 2, line 3, dan kembali ke line 1. Seperti itu. Sistem kerjanya ada A0, A1, B1, B0,
C1, C0. Seperti halnya nomor 1 dan nomor 2, ketika kita sudah membuatnya begini, langsung saja kita aplikasikan ke dalam sistem rangkaian. Jadi rangkaian ini kita lihat bahwa di sini A0, line 1 nyambung A0, line 1 nyambung A0 ini. Sudah, line 2 kita nyambung ke B1, line 2 kita nyambung ke B1. Sudah, line 3 menyambung C1. Dan kenapa ini ketika kita ada 3 line, berarti kita membutuhkan 2 katup 5/3 atau 5/3 valve, ada 2 untuk membuat line 3 ini. Nah, ketika line 3 udah menyambung C1, kita lihat A1. A1 ini berada di grup 1 dan menyambung ke B+. A1 menyambung grup 1 dan berada di B+, piston B+ sebelah kiri. Lalu B0 ini berada di grup 2 dan nyambung C+, berarti C sebelah kiri. C0, B0 ya, B0 ini berada di grup 2 dan dia nyambung di piston C+ sebelah kiri. Lalu dilanjut dengan C0. C0 berada di grup 3 dan dia menyambung ke piston amin sebelah kanan. Ketika itu sudah, kita tahu bahwasanya ini, ini kan belum menyambung tadi. Nah, ini piston A+. A+ ini dilihat, ini berada di mana? Berada di grup 1. Terus piston ini B-, B- berada di grup 2. Dan ini sisanya ada C- berada di grup 3. Seperti itu. Dan tak lupa push button berada di A0. Push button ini menyambung di A0. Nah, ketika rangkaian sudah jadi seperti ini, langsung saja kita jalankan pistonnya. Sistem rangkaian piston. Nah, ini gambaran ketika rangkaian sistem dijalankan. Ini ada piston A, B, dan C. Kita tekan push button. Nah, ketika kita menekan, ini piston A ini akan membending, turun membending. Baru dilanjut piston B ini membending menjadi plat L. Dia kembali ke posisi semula, baru dilanjut piston C ini membending menjadi bentuk U. Ketika sudah maksimum, dia kembali ke posisi semula, baru piston A ini kembali ke posisi semula. Seperti itu. Kita ulangi. Kita push button ditekan, berarti dia mendorong keluar A+. Lalu bergantian dengan piston B ini mendorong keluar membending menjadi plat L, B+. Baru dia kembali ke posisi semula, B-. Lalu dilanjutkan dengan piston C, ini membending menjadi bentuk U, C+. Baru dia kembali ke posisi semula, C-. Dan yang terakhir adalah piston A yang kembali ke posisi semula. Jadi seperti itu sistem kerja dari rangkaian nomor 3 ini, rangkaian bending plat U menjadi plat U. Dan itu penjelasan dari saya tentang penugasan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tentang pengaplikasian di Fluidisim aplikasi sistem kerja mesin bending dan juga pemindah barang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.